Diceritakan, setelah dikalahkan oleh Sang Ramawijaya, mereka pun para Denawa melaporkan kekalahannya kepada Sang Raja Rahwana. Ia pun Sang Rahwana marah dan menendang akan mereka para Denawa yang merupakan adalah anak buahnya, Sang Rahwana, dan ia menyombongkan diri, karena ia adalah Maharaja Sakti Mandraguna, di alam maya pada ini. Namun, ia lupa akan kekalahannya tempo hari dengan sang titisan Wisnu yaitu Prabu Harjuna Sasrabahu yang mempermalukannya di depan para rakyat yang ia taklukkan. Sang Raja Rahwana pun telah melupakan akan hal tersebut. Sang adiknya Rahwana Sarpakenaka menawarkan dirinya untuk menjadi mata-matanya Rahwana. Namun, ia hanya penasaran dengan ketampanan mereka, pangeran dari Ayodhya itu. Akan kusedot mereka dengan kuku pancanakaku. Dan akan aku bawa mereka kemari hidup-hidup. Bagus, lakukan sekarang. Cepat kalian pergi sekarang. Jangan sampai aku bernafsu untuk membunuh kalian. Baik, Gusti Maharaja. Dinda, lebih baik aku yang pergi. Aku khawatir. Kakang tidak percaya pada kemampuan dan kesaktianku. Bukan, tapi yang aku dengar, kedua satria itu sangat tampan, Dinda. Kamu cemburu, Kakang Katakili? Kamu juga, Kakang Wikataksa? Ya, cemburu juga. Tapi mudah-mudahan Dinda selalu ingat bahwa kedua suamimu ini sangat menyayangimu. Betul, Dinda. Memang harus begitu. Kalau kalian berdua masih mau menjadi suamiku. Kalau tidak, ya kutendang saja kalian berdua. Karena masih banyak laki-laki yang ingin menjadi kelonanku. Di negeri Ayodhya, ada perseteruan antara sang raja dan istrinya tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Ayodhya dan ibunya Bharata, yang kemudian sang Ramawijaya mengalah dan tidak ingin tahta, hanya ingin keutuhan keluarganya terjaga dengan baik. Sang Ramawijaya pun pergi selama 12 tahun lamanya dan tidaklah waktu itu sebentar. Sang Ramawijaya pun dengan istri dan adiknya Laksmana keluar dari negerinya sendiri, dan bahaya pun sedang menghadang mereka. Utusan Rahwana sedang mengintai mereka bertiga. Kalau itu yang akan Kanda Prabu lakukan, hamba akan bunuh diri sekarang juga. Biar rasa malu Paduka akan lebih melebar dan tercium sampai ke sudut-sudut bumi. Iblis mana yang merasuki hatimu, istriku? Romo Prabu, ingkar janji itu bukan sikap seorang kesatria, Romo. Dan bagi hamba, pengabdian seorang kesatria kepada negara tidak hanya menjadi raja, Romo. Hamba bisa menjadi penasihat Dinda Bharata. Aku tidak mau, anakku. Tidak mau. Romo tidak akan sanggup menatap wajahmu kalau nekat merubah ketetapan kamu sebagai penggantiku. Apa yang menjadi keberatan Romo Prabu? Yang menjadi raja tetap putra Romo, adik saudara hamba Romo. Sementara hamba Legowo menyerahkan hak hamba. Tetapi janji lainnya yang mengharuskan kamu meninggalkan negeri ini selama 12 tahun, ini benar-benar sangat tidak adil. Semena-mena. Ini merupakan kejahatan yang paling nyata
dari ibu tiri kamu. Romo Prabu, katakan kepada hamba, apakah ada manusia yang mampu melawan kehendak Yang Jagatnata? Kenapa Romo Prabu menderita penyakit bisul yang hanya bisa disembuhkan oleh Kanjeng Ibu Kekayi? Kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi yang menyelamatkan Romo waktu hampir terjatuh ke jurang? Kenapa Romo kemudian berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Juga kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi memohon 2 permintaan itu, Romo? Hamba yakin bukan karena Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ingin merebut kekuasaan dari tangan hamba. Tidak ada bedanya dengan kenapa kemudian hamba rela melepas tahta hamba. Karena semua sudah tertulis dengan teratur di langit kahyangan. Saya tidak mau Dinda ikut menanggung beban kesengsaraan ini. Kenapa Kanda begitu rendah menilai cinta saya kepada Kanda? Apa Kanda pikir saya hanya mencintai kebahagiaan Kanda? Mengapa menurut Kanda menikmati penderitaan bersama suaminya bukan merupakan suatu kebahagiaan? Jangan katakan itu sekali lagi, Kanda Rama. Karena aku akan tetap mencintaimu dan harus mengikuti kemanapun Kanda pergi. Maafkan saya, Dinda. Tapi, biar bagaimanapun juga, kita harus mempunyai tujuan, Kanda. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lagi pula, pendapat Kanda Rama tadi ada benarnya. Sementara, kita bisa tinggal di Mantili. Yang penting, kita sudah meninggalkan Ayodhya. Aku tidak mau Ayahanda Prabu mendengar berita sedih seperti ini, Laksmana. Lebih baik kita berkelana kemana saja. Iya. Tujuan kita adalah menghabiskan masa pembuangan ini saja. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Kemana saja. Biarkanlah tangan Dewata yang menuntun kita. Ayo. Ada apa, Barata? Kanda, saya tidak bisa menerima keputusan itu, Kanda. Saya tidak akan pernah bisa menduduki tahta yang bukan menjadi hak saya. Sampai kapanpun. Barata, kamu mau Romo Prabu menjadi seorang raja yang ingkar janji? Tapi... Pulanglah, adikku. Ikuti semua kemauan ibumu dan juga ayah kita, ya? Kanda, sekalipun Romo Prabu menyerahkan tahtanya kepada saya, sebagai seorang kesatria, saya bersumpah untuk memberikan kembali tahtanya kepada Kanda. Kamu sangat terpuji, adikku. Nah, sekarang pulanglah. Dan atas namaku, perintahlah Ayodhya dengan adil. Ya? Kenapa Kanda tidak kembali saja ke Kutaraja? Kita bicarakan lagi sumpah saya dengan Kanjeng Ibu. Ada satu lagi janji Romo atas permintaan ibumu yang harus kujalankan. Aku harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun. Kamu tidak usah mencemaskan kami, Barata. Trugena, dampingi kakakmu dalam memimpin Ayodhya. Baik, Kanda. Kembalilah, Barata. Selamat tinggal. Sesampainya di sana ia melihat Sang Rama Wijaya bercumbu mesra dengan sang istri. Ia pun sangat menginginkan Sang Rama dan ingin memberitahukan sang istri dari Sang Pangeran Rama Wijaya yang bernama Dewi Sinta, yang mana mereka pun duduk bermesraan dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi ia ingin menjenguk adiknya Rahwana,
yaitu Laksmana, yang mana juga ia penasaran dengan rupa sang adiknya tersebut. Sang Rama Wijaya tidak mengetahui akan hal tersebut. Sang adik lagi mandi di air terjun, dan sang Sarpakenaka mengubah dirinya menjadi seorang gadis desa yang cantik, namun sang Laksmana menyadarinya hingga sang Laksmana pun ketahuan dan malih rupa dengan keadaannya semula, dan pertarungan pun terjadi hingga Laksmana memenangkan akan pertarungan tersebut dan ia lari dan kabur. Pasti dia kesatria yang diceritakan oleh Kala Dungkul. Tapi mana yang satunya? Yang perempuan itu cantik sekali. Kakang Rahwana pasti akan senang kalau mendengar berita ini. Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya pun gatal. Kena dedaunan untuk atap itu. Ya? Laksmana. Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Ada apa, Cahayu? Tolong Tuan, saya dikejar-kejar orang jahat. Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di sekitar sini. Aneh. Sungguh Tuan, sungguh. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Lepaskan. Hampir semua lelaki itu menginginkan saya. Saya takut Tuan. Iya, kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya Tuan, saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kau Ksatria. Belum kenal kau siapa aku. Kurang ajar kamu Ksatria. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana? Kakang! Kakang Kaladursana! Seperti suara Sarpakenaka. Rupanya dia sudah kangen padaku. Sang Sarpakenaka pun memanggil suami yang ketiga, dan ia pun sangat memerlukan bantuan sang Kala Dursasana agar ia membalaskan dendamnya. Marahlah ia dan langsung pergi menuju kediaman Laksmana, dan film Ramawijaya. Terlihat sang Laksmana berada di sana. Tanpa basa-basi mereka pun bertarung dengan sengit, hingga Laksmana kesulitan untuk mengalahkannya. Dan Ramawijaya pun juga sudah mandi dengan sang istri. Kemudian sang Rama menyadari akan kehadiran musuh yang bertarung dengan Laksmana. Kemudian sang Laksmana pun berhasil mengalahkannya dan ia berhasil lari dari tempat tersebut. Ini kesaktian Kala Dursana. Tunggu di sini, Nini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Kubawakan isi dadanya untuk kau makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Iya. Hup.
Maaf, Nini. Apa lagi? Namanya siapa, Nini? Saya takut salah bunuh. Kalau tidak salah, Laksmana. Sudah cepat. Iya. Goblok. Punya suami 3 sama saja gobloknya. Kakang Rahwana harus segera aku beritahu. Laksmana! Kau yang bernama Laksmana? Kalau iya, kenapa? Iya. Mana Dinda Laksmana, Kanda? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa laki-laki yang tadi. Mungkin ada yang merasa terganggu kalau kita menetap di sini. Perempuan Denawa tadi menyebutkan sebuah nama. Rahwana. Apakah Anda kenal dengan nama itu? Oh, dia Maharaja di Alingkadireja. Sebuah negeri adidaya di seberang lautan. Negeri itu sangat kaya raya. Sedangkan di negeri Ayodhya, sang rajanya ayahnya Rama sedang mengadakan ketiwasan atas meninggalnya Raja Ayodhya itu. Ia sangatlah memikirkan akan permintaan sang istri sehingga ia meninggal akan dunia ini, hingga sang ibundanya Barata ngomong lewat telepati dengan anaknya tersebut, sehingga sang anak marah kepada sang ibu. Keesokan harinya sang Rama dikabari oleh sang Barata bahwasanya ayahnya telah meninggalkan dunia ini, hingga sang Rama merasa terkejut, dan Barata mengajaknya untuk pulang karena ia tidak mau diangkat menjadi raja. Namun, untuk menghormati sabdo sang ayahnya ia pun tidak mau dan ia tetaplah pada pendiriannya, yaitu tidak akan menjadi raja dan ia pun akan tetap pergi selama 12 tahun. Yang tidak mau menerima kekuasaan, jangan bicara martabat untuk sesosok mayat, karena dia sudah menyelesaikan dharmanya. Ibu, sadarlah, menebar bibit keserakahan hanya akan menuai sesal dan kehancuran. Bagaimana kalau Kanda Ramawijaya telah meninggalkan daerah ini? Mudah-mudahan belum. Rencananya setiap tahun Kanda Ramawijaya akan tinggal di satu daerah, baru pindah ke daerah lain. Ada apa, Kanda? Ada rombongan yang sedang menuju kemari.
Jangan-jangan kawan dari raksasa yang dikalahkan Dinda Laksmana tadi. Laksmana, Mudah-mudahan mereka. Ada apa, Kanda? siapkan senjatamu. Kanda Rama! Barata, mau apa lagi anak itu datang kemari? Katiwasan Kanda Rama. Romo Prabu meninggal. Kemarin malam, Kanda. Rencananya besok mau dilakukan upacara Cita Sangskara. Kami benar-benar memohon Kanda bertiga untuk sudi mengikutinya. Hormatmu kepada beliau. Keinginanku mengantar Romo Prabu ke alam kehidupan baru setelah kematiannya. Sama juga seperti keinginanmu, Barata. Tapi ada satu hal yang harus tetap kujaga. Ketenteraman negeri kita, Barata. Tidak akan ada keributan, Kanda. Karena Kanda adalah raja sejati dari Ayodhya. Tidak, Barata. Kita harus bisa menghormati sebuah janji. Kita semua, termasuk Romo Prabu dan Ibunda Dewi Kekayi, sudah sepakat untuk menjalankan janji Romo Prabu, yaitu termasuk pembuangan diriku selama 12 tahun. Kalau aku kembali ke Ayodhya, berarti kita semua telah ingkar janji, Barata. Bukankah saya sudah menolak kedudukan itu, Kanda? Pulanglah, Barata. Laksanakan upacara Cita Sangskara itu. Dan jalankan pemerintahan dengan baik. Kanda, mahkota ini akan tetap di atas talam emas. Saya pantangkan kepala saya memakainya. Kalaupun saya memerintah Ayodhya, adalah atas nama Kanda. Barata, lakukan apa yang kau yakini kalau itu benar. Pesan saya cuma satu, Barata. Jangan pernah kau sakiti hati rakyat. Karena sakit hati orang kecil sangat mudah mengguncang kawah candra di muka. Dengan terguncangnya kawah candra di muka yang ada di kahyangan, maka akan mengguncang sendi-sendi pemerintahan, Barata.